Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 232, Sekte Pedang Kuno. 4 sosok berlari turun dari pohon sebelum mereka mendarat di dekat aliran kecil. Saat mata Lindong menyapu tubuh mereka, ia menyimpulkan bahwa 3 yang lebih muda di antara mereka pasti adalah murid-murid dari Ancient Sword Sect. Selain itu, mereka paling banyak berada di tahap Yuan dan karenanya mereka hampir tidak layak mendapatkan perhatian Lindong. Karena itu, setelah dia melirik mereka sebentar, dia menoleh untuk melihat orang keempat yang berdiri di tengah. Pria itu jauh lebih tua dan usianya sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah kurus dan tubuh kurus. Saat dia menggenggam pedang panjang di tangannya, berdasarkan penampilannya, dia tampak agak canggih. Namun, sekarang, keserakahan di matanya benar-benar menghancurkan citranya. 3 tahap Yuan dan 1 tahap pembuatan form awal. Setelah Lindong menatap mereka, dia segera menyimpulkan kekuatan mereka. Di antara mereka berempat, yang paling kuat adalah pria parubaya yang berdiri tepat di tengah, yang pada tahap awal form creation. Kemungkinan besar, dia memegang status yang cukup terhormat di Ancient Sword Sect. Sama seperti Lindong mengukur mereka jelas melakukan hal yang sama juga. Pria parubaya itu ternyata memiliki intuisi yang baik, terutama begitu dia melihat mayat demonik piton di tanah, pupilnya mulai menyusut sedikit. Oi, orang itu di sana. Serahkan buah awan ungu dan kami tidak akan mengejar fakta bahwa kamu telah menerobos masuk, sama seperti pria parubaya itu mengukur Lindong. Salah satu murid muda Sekte Pedang Kuno melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ketika dia mendengar kata-katanya, kilatan dingin melintas di mata Lindong yang berbinar. Teman muda ini, nama aku Liu Yuntian dan aku seorang eksekutif di Ancient Sword Sect. Hari ini, daerah ini milik Sekte Pedang Kuno aku. Menurut aturan, orang asing tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa mengerti. Pria parubaya itu dapat mendeteksi bahwa Lindong agak terampil. Segera, dia melambaikan tangannya dan menghentikan pemuda di sampingnya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lindong meliriknya, sebelum dia dengan tenang berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Haha, teman muda ini. Jika kamu ingin pergi, tentu saja tidak ada yang akan menghentikan kamu. Namun, aku harap kamu dapat mengembalikan buah awan ungu itu kepada kami. Saat ini, area ini telah diambil alih oleh Ancient Sword Sect kami. Jika salah satu anggota kami yang lebih kuat menemukan bahwa seseorang telah menerobos masuk, maka keadaan akan berubah menjadi buruk. Ketika dia melihat situasi ini, Liu Yuntian dengan lembut tersenyum ketika dia berkata. Meskipun kata-katanya sopan, ada ancaman besar yang tersembunyi di dalam. Saat ini, karena anggota pedang kuno mereka tersebar di sekitar daerah ini, mereka tidak takut Lindong menyelinap pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuntian, ekspresi wajah Lindong tampak agak dingin. Saat dia menatap keempat pria di depannya, dia dengan santai bergumam, buah awan ungu ini adalah buah dari kerja kerasku. Mengapa aku harus menyerahkannya kepada kamu? Itu karena semuanya di sini milik Sekte Pedang Kuno kita. Karena kamu telah mengambil barang-barang kami, wajar saja jika kamu mengembalikannya. Berdiri di samping Liu Yuntian, anggota sekte yang lebih muda berteriak dengan dingin. Nada dan tingkah lakunya sangat adil dan jujur. Sepertinya menurut pendapatnya, setiap harta di bagian Wastelens kuno ini selayaknya milik Sekte Pedang Kuno. Ya, jangan bodoh. Jika kamu membuat kami marah, setelah kami melepaskan sinyal, anggota elit sekte kami akan bergegas. Pada saat itu, masalah ini tidak akan diselesaikan begitu saja bahkan jika kamu menyerahkan buah awan ungu, anggota lain dengan dingin terkekeh. Lindong mendengus tanpa sadar, sebelum dia berkata sambil tertawa, dari apa yang kulihat, kalian seharusnya tidak menyebut dirimu Sekte Pedang Kuno. Panggil saja dirimu Robert Sect. Tidak perlu berpura-pura menjadi faksi yang jujur. Lelucon yang sangat bagus.
Apa katamu? Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, 3 anggota Ancient Sword Sect yang lebih muda itu langsung menjadi emosi sebelum mereka berteriak dengan keras. Anak muda ini, aku tahu bahwa kamu cukup terampil. Namun, ini bukan langkah bijak untuk memprovokasi sekte pedang kuno kami di sini. Wajah Liu Yuntian agak gelap. Karena kecakapan kuno pedang sekte, selama bertahun-tahun, ia hampir tidak pernah bertemu siapapun yang berani menipiskan mereka di Wastelands kuno. Jika dia tidak takut dengan kekuatan Lindong dan juga Flame kecil, yang merobek mayat Demonic Python, dia akan sudah menyerang mereka. Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi dengan orang-orang egois ini lagi. Kemudian, dia berbalik dan berencana untuk menuju daerah yang lebih dalam di Wasteland kuno. Saat ini, kesannya tentang sekte pedang kuno telah benar-benar hancur. Kamu tidak diizinkan pergi. Ketika dia melihat bahwa Lindong akan pergi, wajah Liu Yuntian akhirnya menjadi dingin. Saat dia berteriak, sosoknya berlari maju. Dengan longsword di tangannya, pedangnya memegang aura pedang yang tangguh saat itu berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan menyerang Lindong. Lepaskan sinyalnya. Ketika dia menyerang, Liu Yuntian itu juga berteriak. Mendengus. Menghadapi serangan Liu Yuntian, mata Lindong menjadi dingin. Tanpa mengambil tindakan defensif, dia menunggu sampai serangan pedang yang hebat itu akan mencapai tubuhnya, sebelum dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya dan meninju ke depan. Ding ding. Aura pedang yang tangguh itu dengan ganas berbenturan dengan tinju Lindong. Namun, darah segar tidak tumpah seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, serangkaian percikan meledak di depan telapak tangan itu, sama seperti itu terbuat dari emas padat, menembus dan kilat menghantam dada Liu Yuntian yang terkejut. Bus, bus. Setelah dadanya dipukul, Liu Yuntian segera merasakan kekuatan yang luar biasa kuat mengalir di perutnya. Segera, dia merasa seperti organ-organ dalamnya telah dipindahkan, sebelum dia memuntahkan seteguk darah segar. Kemudian, tubuhnya terbang dengan mengerikan, sebelum ia mendarat dengan kuat ke aliran kecil di bawah. Ketika mereka melihat bahwa Liu Yuntian telah dikalahkan dalam satu gerakan, bahwa 3 murid sekte pedang kuno yang lebih muda jelas terpana. Lalu, ekspresi kaget muncul di mata mereka. Liu Yuntian berada pada tahap awal Form Creation. Namun, dia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Lindong hanya dalam satu langkah. Lepaskan sinyalnya sekarang. Saat mereka panik, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Ketika dia mendengar kata-kata ini, orang lain dengan cepat menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengambil sinyal suar dari dadanya. Tepat saat dia akan menembakkannya, raungan harimau yang memekakkan telinga bergema. Segera, angin berdarah melonjak ke arah mereka, sebelum ekor ular sanca bersinar dengan kejam mencambuk mereka bertiga. Bang bang, gema yang dalam terdengar ketika mereka bertiga langsung terhempas, sebelum mereka dengan keras terbanting ke batang pohon. Dengan suara wah, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Sementara itu, beberapa bekas luka hitam yang disebabkan oleh ekor piton petir Little Flame memenuhi tubuh mereka. Tubuh Lindong melayang ke bawah ketika dia menatap mereka berempat, yang matanya penuh dengan kejutan. Saat dia memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah sedikit ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat area utara hutan. Saat ini, ada beberapa aura yang hebat berlari dari arah itu. Terbukti, ada anggota Ancient Sword Sect. Meninggalkan. Mengerutkan alisnya, Lindong menyimpan Purple Cloud Fruit di tas Qian Kun, sebelum ia segera menginstruksikan Little Flame. Kemudian, sosoknya berlari. Dalam waktu beberapa detik, dia benar-benar menghilang ke hutan. Beberapa saat setelah Lindong menghilang, suara angin yang berhembus tiba-tiba berhenti, sebelum beberapa sosok turun dari udara. Ketika mereka menatap mereka berempat berbaring mengerikan di tanah, mereka mengerutkan alis mereka. Apa yang terjadi? Yang pertama membuka mulutnya, adalah seorang pria penyuka dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Aura yang kuat memenuhi suaranya. Berdasarkan getaran Yuan Power yang bergelombang di tubuhnya, sepertinya dia benar-benar berada pada tahap Form Creation. Iron Guard, seseorang menerobos ke daerah ini dan melukai kami. Selanjutnya, dia mengambil Purple Cloud Fruit kami juga. Saat ini, orang itu telah melarikan diri ke wilayah pedalaman Wastelands. Liu Yuntian itu dengan mengerikan merangkak keluar dari sungai kecil, sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata,
Ya, pengawal besi. Orang itu bahkan menghina sekte pedang kuno. Kami hanya menyerangnya setelah kami berulang kali diprovokasi. Namun, anak itu terlalu kuat. Selain itu, ia memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat juga. Ketiga pria itu buru-buru berkata bersamaan. Pria bernama pengawal besi ini dengan dingin melirik mereka berempat. Dia jelas tahu karakter dan kepribadian mereka. Karena itu, dia tidak mempercayai sebagian besar kata-kata mereka. Namun, otoritas Ancient Sword Sect tidak boleh ditantang. Lebih jauh lagi, itu terjadi pada titik kritis ini. Jika berita tentang hal ini keluar, maka di masa depan, tidak ada yang akan menghormati otoritas mereka ketika mereka melakukan penggerebekan lagi. Ini pasti akan menjadi masalah yang mengganggu. Kirim berita, instruksikan semua orang untuk mencari seorang pria muda dengan seekor harimau untuk hewan peliharaan. Jika mereka bertemu dengannya, tangkap dia segera. Aku akan memberitahu seluruh penjaga untuk mengikuti aku ke daerah yang lebih dalam dan mencari pria itu. Penjaga besi itu memberi judul kepalanya, sebelum dia dengan santai menginstruksikan bawahan di belakangnya. Iya nih. Ketika dia mendengar kata-katanya, bawahan itu segera merespons dengan hormat. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari untuk menyebarkan perintah Iron Guard. Liu Yuntian, ikuti aku untuk mengejar orang itu. Sisanya, mundur untuk sekarang. Iron Guard melambaikan tangannya. Kemudian, tubuhnya seperti elang raksasa saat ia berlari ke area hutan yang lebih dalam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuntian buru-buru menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Sekarang dia mendapat dukungan penjaga besi, bahkan jika dia bertemu Lindong lagi, dia bisa dengan cepat merawat yang pertama. Tubuh Lindong melintasi hutan ini, yang dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa. Sesekali, dia akan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa merasakan bahwa di kejauhan di belakangnya, dua aura mengejarnya. Salah satunya, telah benar-benar mencapai tahap Form Creation. Ada beberapa binatang iblis yang tangguh di daerah yang lebih dalam di tanah kuno. Mata Lindong berbinar. Sepanjang jalan, dia telah mendeteksi tidak kurang dari 10 aura iblis beast yang bisa cocok dengan praktisi tahap Form Creation. Sepertinya daerah-daerah yang dalam di tanah warisan kuno ini sangat berbahaya. Cukup bepergian ke daerah terdalam. Dengan aku di sekitar, binatang iblis itu tidak akan mendeteksi kamu. Suara Little Marten tiba-tiba bergema. Kemudian, Lindong mulai merasakan getaran unik yang dipancarkan dari jimat batu di telapak tangannya, sebelum melilitnya. Saat getaran ini menyebar, Lindong segera merasa bahwa auranya tampaknya ditutupi. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah mendeteksi auranya sendiri. Segera, kegembiraan yang kaya memenuhi matanya. Sepertinya Marten kecil ini tidak bisa diandalkan seperti yang dia kira. Jika kamu ingin mengejarku, itu tidak akan mudah. Saat dia dengan lembut terkekeh ke punggungnya, Lindong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan kehadirannya lagi, karena itu dia bisa memanfaatkan kecepatan penuhnya. Dengan cepat, dia menjauhkan diri dari aura di belakangnya. Sepertinya pengawal besi dan yang lainnya harus jengkel sekarang. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Oleh karena itu, jika mereka menciptakan gangguan besar dan menarik binatang iblis kuat di daerah mereka, maka mereka kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka. Setelah dia dengan mudah melarikan diri dari para pengejarnya, sosok Lindong bergerak cepat melintasi hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya melambat. Saat ini, di depannya, ada lembah gunung raksasa. Di sekeliling lembah gunung itu, ada tumpukan tulang, yang dimiliki oleh binatang iblis atau manusia. Sementara itu, aura yang sangat keras dan mengancam muncul dari lembah gunung itu. Lindong dengan hati-hati mendekati lembah gunung itu, sebelum matanya mengamati lembah gunung itu. Seketika, bayangan setinggi beberapa lusin meter muncul di depan matanya. Saat dia menatap bayangan besar itu, Lindong dengan kejam menghirup udara dingin. Saat ini, dia akhirnya mengalami betapa hebatnya aura itu. Berkat tekanan yang luar biasa itu, seorang praktisi tahap Form Creation seperti semut. Selain pemilik makam, ini adalah aura terkuat yang pernah dialami Lindong. Kera naga kuno.